Siapa yang mau menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Siap, Jahril. Kalau menurut Jahril itu antena adalah suatu alat untuk memancarkan dan menerima gelombang radio. Seperti itu, Pak. Dan izin mau menginformasi untuk pihak data MBKM di PTEK itu di kolom chat, Pak. Ya, oke, oke, oke. Zulfa Pratama, oke, saya data dulu ya. Zulfa Pratama, Abdurrahman sudah, Anna Putri, Melisa Ramesti, Anissa Ihsanul. Mana? Anissa Ihsanul, benar itu? Anissa Ihsanul Pati. Oh, ada. Anissanya ada dua berarti. Oke. Ya, oke. Jahril diulang lagi, Jahril. Biar yang lainnya dengar gimana, Jahril? Apa tadi, Jahril? Ya, antena adalah suatu alat untuk memancarkan dan menerima gelombang radio. Gelombang radio, ya. Oke, ada lagi yang lain? Siapa lagi yang mau? Jawab, boleh. Ayo. Apa itu antena? Izin Pak, Boleh, antena Pak. itu dia dari sinyal-sinyal listrik yang melewati kabel, dia dikonversi menjadi sinyal-sinyal radio gitu yang jadi gelombang elektromagnetik gitu Pak, kata video tadi mah. Oke, kita lihat kata video. Oke. Ya, kita dengarkan baik-baik ya. Sama-sama. Ya, boleh. Oh, mungkin belum ada audionya. Jadi memang saya senang berbagi gitu ya, share video yang sederhana tetapi mudah dipahami gitu ya. Hi everybody, this is Tassos with RF Elements, and today we'll be talking about what's an antenna. An antenna is a device that transmits and receives electromagnetic waves. Ya, antena adalah sebuah perangkat yang mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik. Jadi dia berfungsi untuk menerima dan juga memancar. Gitu ya. Gelombang elektromagnetik yang kemudian nanti diubah. Gitu ya. It's an interface between a wave traveling in a cable and flying through the air. It's also important. Ya, ini proses ini adalah ketika terjadinya proses transmit. Ya. Jadi kalau dari transmit itu arahnya ya berarti dari pemancar, kemudian melalui kabel, gitu ya, saluran transmisi, naik ke antena, kemudian menjadi gelombang elektromagnetik. Gitu ya. To understand that antennas work in both directions. You can't have an antenna that only receives or only transmits. Siapa yang bisa memberi contoh nih, antena yang only receive dan only transmit? Siapa boleh, so, yang mau dicontoh? Masa sih Pak antena hanya buat receive sama terima doang? Contohnya apa? Ada nggak? Itu Pak, apa namanya, antena TV. Antena TV. Buat nerima aja. Terima aja. Lancar aja. Penyiar radio kayaknya ya Pak. Penyiar radio. Ada lagi yang lain selain Ramdan, ayo. Masa kelasnya isinya Ramdan doang? Ayo, yang lain mana? Gitu ya. Kadang-kadang. Lu yang lain mana? Saya MBKM, Pak. Aduh, repot lagi kok jawabnya MBKM gitu. Ayo. Biarin aja lah, meskipun MKM ditanya aja lah. Ayo. Mana? Kalau yang di handy
handy-talkie itu termasuk nggak, Pak? Nah, gimana coba kalau yang ditalki siapa nih? Bagus, siapa nih? Heru, Pak. Heru, nah, Kemaru. Ini Sepertinya soalnya di handy-talkie ada pemancar dan juga receiver juga. Nah, jadi gimana? Masuk nggak nih? Kan pertanyaannya kan hanya untuk receive saja atau hanya untuk transmit saja? Kalau contohnya Heru, berarti benar. You can gitu. Hmm? Possible keduanya mungkin. Ya, itu kan berarti kan kedua-duanya. Ini kan yang diminta kan bukan begitu. Yang diminta satu saja. Transmit saja atau receive saja. Ada nggak? Sebentar. Ya. Masuk ke receive kayaknya ya, Pak. Kalau handy transceiver itu kedua-duanya bisa karena dia receive bisa, transmit bisa. Ya, handy transceiver itu mempunyai dua fungsi antenanya ya, gitu ya. Jadi sebagai penerima dan sebagai pengirim. Oh ini contohnya. Ya, nih handy transceiver ya, ini kan dia mungkin kayak kemarin di lab sama lah yang sebagian sudah praktikum. Kan bisa dilepas nih, gitu ya. Nah, dia berfungsi sebagai receive bisa, transmit juga bisa. Nah, tetapi ada juga yang hanya berfungsi satu sisi saja gitu ya. Dan nggak usah bingung, banyak contohnya ya. Anda bilang tadi seperti di mobil misalnya ya. Di mobile itu di jalan orang mendengarkan musik tidak selalunya dari tape ataupun dari MP3 ataupun dari smartphone kan. Bisa juga menggunakan radio FM. Maka yang di mobil itu dia hanya berfungsi sebagai pasif radio anten penerima saja. Ya kan? Dia tidak pernah berfungsi untuk transmit, dia hanya menerima saja. Nah, kalau yang menerima saja, oke, oh contohnya itu Pak, oh ya betul juga ya, kan gitu ya. Oh ya, dengerin radio di rumah Pak, radio pakai, ya mungkin sekarang udah nggak zaman kali ya radio ya. Jadi saya itu, Anda itu termasuk hidup di zaman yang enak gitu ya, karena apa udah semuanya serba mudah gitu. Nggak sama kayak zaman dulu ya, saya itu hidup di beberapa zaman gitu ya, dari zaman radio analog gitu ya. Bayangkan mendengarkan radio aja suaranya mono zaman dulu. Bisa mendengarkan stereo itu senangnya minta ampun, ada pemancar radio stereo. Ya. Sekarang nggak ada yang dengerin tuh radio stereo tuh ya. Mungkin kalau saya tanya di kelas ini ada yang mendengarkan radio gitu coba. Siapa yang masih mendengarkan radio coba raise hand coba. Yang masih mendengarkan radio ada gitu coba. Sebagian mungkin Ardan Haji aja. Apalagi ada dua. Siapa lagi yang masih mendengarkan radio? Nah, kan cuma 2, 3. Apalagi coba ada nggak? Udah nggak ada. 4, 5, yo. Itu menunjukkan bahwa trennya itu bergeser. 6, boleh. Trennya bergeser ya, trennya bergeser. Gitu. Jadi habit manusia itu berubah gitu ya. Manusia itu sangat dimanjakan, gitu. Sangat dimanjakan ya. Ya, padahal radio itu ada di dalam handphone Anda. Di dalam smartphone Anda itu ada. Percaya nggak? Tinggal mencet aja, tinggal mencet aja nggak mau, gitu ya. Tetapi memang tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk mendengarkan radio itu tidak ada. Jadi itu memang apa ya istilahnya itu trennya gitu, ngetren gitu. Sekarang orangnya trennya media sosial ya. Kalau udah nggak lihat Instagram gitu ya, itu mungkin 5 menit aja udah gatal mungkin ya, nggak baca Twitter atau apa. Nah, tetapi kita perlu belajar ya, bagaimanapun juga meskipun nanti Anda menggunakan media sosial, jangan lupa di situ ada antena juga. Kalau Anda belum mengambil mata kuliah sistem komunikasi seluler, nanti Anda akan tahu juga bahwa sebetulnya kita bergantung yang namanya radio frekuensi. Jadi meskipun Anda mainnya Twitter, Anda meskipun mainnya Instagram gitu ya, Facebook dan segala macamnya, video streaming, tidak bisa lepas bahwa nanti itu ketika Anda membacanya, menerimanya, atau mengirimkannya, itu menggunakan antena juga. Ya. Itulah sebabnya praktikum itu menggunakan salah satunya adalah handy transceiver. Itu hanya contoh salah satu transmisi yang mudah di pasaran gitu ya. Daripada kita harus membelah handphone. Dalam handphone itu ada TX, ada RX juga. Tetapi
ada contoh sederhana yang lebih sudah ada fleksibel di pasaran, hanya beda frekuensi, maka praktikum itu menggunakan heli transceiver. Nah, contoh ya, itu contoh. Ya, jadi antena itu adalah sebuah media yang digunakan katakanlah seperti transducer gitu ya, yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik. Gitu. Oke, tadi dikatakan bagus sekali bahwa ya dia merambat menggunakan kabel gitu ya. Nah, pertanyaan saya ada yang tahu, bolehkah kabel-kabel itu ya, misalnya dari transmitter ke antena itu kurang 1 meter gitu ya, diganti dengan kabel listrik gitu atau kabel apa gitu, boleh nggak? Siapa yang bisa jawab? Boleh kayaknya, Pak. Boleh ya. Kenapa boleh? Kan memancarkan medan elektromagnetik, Pak. Ya, oke ya. Oke, itulah sebabnya Anda belajar saluran transmisi. Kontrak saluran transmisi nggak? Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Ya, tidak bisa dengan serta-merta ya. Yang namanya RF, radio frekuensi, itu memiliki karakteristik sendiri. Ya. Jadi meskipun bentuk fisiknya sama, kabelnya sama gitu ya, tapi dilihat beda impedansi saja itu berpengaruh. Beda impedansi saja, ada 50 ohm, ada 75 ohm. Kalau Anda tidak percaya, cobalah antena TV Anda. Itu berapa ohm antena TV? Ada yang tahu? Nah, itu harus tahu ya, pengetahuan umum ya. Berapa antena TV? Kabel TV, kabel antena TV berapa ohm? Impedansinya? 75 ohm. Ya, 75 ohm. Jadi kalau saya ganti kabel listrik bisa nggak? Atau saya ganti yang 50 ohm, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, boleh sih boleh, tetapi nanti akan menghasilkan kualitas yang tidak baik. Kan begitu ya. Jadi kalau impedansinya itu kan harusnya matching istilahnya. Harus match. Nah, ketika tidak match itu ya seperti kita masang pralon, ya, pipa 3/4 disambungkan dengan setengah. Bisa nggak nyambung? Ngalir nggak airnya? Yang ngalir gitu, tapi banyak yang tidak tersalurkan, betul nggak? Kan gitu ya, karena tidak ukurannya tidak sama. Jadi artinya tidak maksimal, kita ngirimnya seliter, sampai di sana mungkin hanya setengah liter atau 3/4 liter. Itu kan contoh bahwa di dalam transmisi itu sangat penting sekali. Gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Electromagnetic waves have an electrical and a magnetic component. Ya. The basic properties of, ya, jadi di sini ada, Anda perhatikan baik, ada wavelength, ada frekuensi. Jadi perhatikan baik-baik, gelombang elektromagnetik itu komponennya ada 2, elektrik dan juga ada frekuensi dan ada magnetik ya. Kita perhatikan sini ya nanti ya, elektriknya ada magnetiknya. Di sini di atas nanti akan menghasilkan frekuensi, gitu, lihat ya. Two basic properties of a wave are frequency and wavelength. Frequency says how many times a wave repeats its shape. Kita cukup jelas ya. Frekuensi how many time a wave repeat in shape per second. Itu disebut dengan frekuensi ya, per detik ya. Per second. Wavelength is the distance over which the wave repeats its shape. Ya, wave ini adalah gelombang ini, panjang gelombangnya atau lambda ini adalah dari bawah sini ke atas, turun sampai balik lagi ke atas. Disebut dengan lambda. The wave repeats its shape. For example, at 10 gigahertz, the wavelength is roughly 30 millimeters long. Nah, siapa bisa jawab ini? Pada 5 GHz, lambdanya adalah 30. Oh, sorry. Oh, yang di atas dulu ya, yang 10 dulu ya. Yang 10 ini ada di 30 mm. Siapa yang bisa jawab? Gimana cara nyarinya nih? At 5 gigahertz, it's roughly 60 millimeters long. And at 2.4 gigahertz, it's Ya.
Mana cara nyarinya? Ayo. Hubungannya antara frekuensi lambda. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Dari hubungan ini Pak, hubungan kecepatan sama frekuensi sama Ya, panjang gelombang. bentar. Kelas ini nggak ada isi, nggak cuma Ramdan saja isinya. Ya, saya bilang tadi ya, gantian yang lain. Coba. Ayo. Yang lain coba mana? Saya mau coba, Pak. Ya, Nur Haryanto. Sok, boleh Nur. Iya, dari yang tadi dikatakan oleh Ramdan, itu dari rumus yang hubungan antara kecepatan lambda dan juga frekuensi, Pak, yang lambda sama dengan kecepatan per frekuensi. Ya, Sok. Jadi bagaimana bisa mendapatkan pada frekuensi 10 GHz itu ketemunya sekian sentimeter misalnya? Bagaimana cara ngitungnya? Kalau dari frekuensi berarti frekuensi kecepatan dibagi lambda. Ya, matematikanya gimana? Jadi ngitungnya gimana? Maksudnya perbandingan atau gimana, Pak? Yang kan atasnya beda gitu, bawahnya beda. Bentar ya. Bagaimana dia bisa menemukan bahwa nih frekuensi 10 GHz ini mempunyai lambda 30 mm katakanlah. Bagaimana nih? Hitungnya gimana? Coba dicari dulu ya. Siapa namanya tadi barusan? Nur Haryanto ya. Bagus, Nur Haryanto berusaha. Coba saya pengen yang lain. Salsalia mana? Salsa Amalia mana? Ini saya absen dulu lah. Ya, absen dulu lah. Andi Surya ada nggak? Andi Surya? Hadir, Pak. Surya ada. Absennya sedikit berarti ini ya. Nagil, Abrizal ada? Hadir, Pak. Okay, good. Kamil? Muhammad Kamil? Hadir, Pak. Ada. Terus. Hafiza? Silmi? Hadir, Pak. Okay. Muhammad Hafiz? Sebetulnya udah bagus tuh, tapi tadi Ramdan, diawali Ramdan, kemudian Nur Haryanto atau siapa tadi itu juga udah bagus, cuman tinggal belum matang saja. Yuk, siapa yang bisa mematangkannya? Yuk, tinggal sedikit lagi. Menjawab ya. Ya, boleh. Sok, bagus. Jadi untuk panjang gelombang itu lambda, rumusnya itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi. Untuk kecepatan cahayanya itu kan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 GHz atau 10 pangkat 10. Dan hasilnya ditemukanlah 30 mm. Gitu. Jadi itu sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Dan itu basic. Setiap mahasiswa teknik elektro harus tahu hubungannya antara lambda, frekuensi, gitu ya. Itu harus tahu karena pada saat sidang itu tuh menjadi titik lemah. Kalau di situ saja nggak paham, nggak usah ngomongin yang lain. Karena itu basicnya. Gitu. Jadi basicnya ya. Itulah sebabnya kemudian Anda mengenal istilah ada 2 meter band, 40 meter band. Pernah dengar nggak? Ya. Dari situ ketahuan frekuensi ini sebenarnya bermain di berapa. Gitu ya. Oke ya, oke. Dicatat ya. Dicatat ya, karena itu penting. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya, tadi betul ya. Tinggal dibagi saja 300-nya ya. Kecepatan cahayanya dibagi frekuensinya ketemu.
Ya. Jangan lupa persamaannya nanti bisa dibolak-balik. Roughly 120 millimeters long, and so on. So how does an antenna work? In order to explain that, we need to break it down into the two most common types of antenna categories, resonant and aperture antenna. Ya, ada namanya resonansi, ada penguatan nanti, ada aperture, ada resonant antenna. Ya. Bagaimana dia bekerja? Ya. Antennas. Resonant antennas, as the name suggests, function on the principle of resonance. Ya, lihat, ya. Jadi sebetulnya antena itu bisa dibuat ya, Anda coba bayangkan ya, cuma 2 buah batang saja ke atas dan ke bawah. Antenna resonates, it radiates the signal that's fed to it. The simplest example of a resonant antenna is a wire or a dipole. The length of the dipole has to be equal to at least half of the signal Ini setengah panjang gelombang minimal wavelength in order for it to work. This means that the radiation properties and bandwidth, which is usually quite narrow, depend on the ini adalah matchingnya, gitu. Ini frekuensinya. Dia akan mempunyai matching pada frekuensi tertentu, ya, di mana bergantung kepada L-nya. Jadi dia bisa bergeser-geser ya kalau kita mundurkan gambarnya. Nanti. Nah, panjang ini berpengaruh. Ya. Panjang total ini berpengaruh. Ada jarak ini juga berpengaruh nanti. Jadi ini nanti akan menentukan di frekuensi berapa nanti matchingnya, gitu ya. Maka dia frekuensi half of the signal wavelength in order for it to work. This means that the radiation properties and bandwidth, which is usually quite sempit sekali tapi ini ya, bandwidth narrow, depend on the size. Depend on the size of antenna. Jadi ini sangat berpengaruh tadi ya, ukuran panjang fisiknya tadi. Dia sangat sempit ini. Dia mempunyai radiasi maksimum nanti pada frekuensi tertentu. Sekali lagi saya mundurin lagi biar mudah memahaminya. As the name suggests, function on the principle of resonance. When an antenna resonates, it radiates the signal that's fed to it. The simplest example of a resonant antenna is a wire or a dipole. The length of the dipole has to be equal to at least half of the signal wavelength in order for it to work. This means that the radiation properties and bandwidth, which is usually quite narrow, depend on the size of the antenna. Depend on size of antenna. Ya. Jadi sempit sekali ya. Tapi banyak dipergunakan ya. Ini karena sangat sederhana dan mudah sekali membuatnya. Some examples of antennas based on resonant elements are patches, loops, and Yagis. Aperture antennas radiate electromagnetic waves through an opening. An example of aperture antennas would be a horn. The radiation diagram of an aperture antenna depends on the size and the shape of the aperture, but ini adalah contoh antena aperture di mana penguatannya itu bergantung kepada ini. Sisi bagian luarnya ini. But the bandwidth of operation depend on the size of shape on the feeding structure. Nah, tetapi bandwidth-nya itu bergantung kepada feeding structure di sini ya, yang sebelah kiri. The bandwidth of operation depends on the size and the shape of the feeding structure. This is why the radiation properties and performance of horn antennas are bedanya adalah kalau tadi itu sempit sekali, ini dia broadband, dia lebar. Jadi matching-nya bisa digunakan di beberapa frekuensi yang lebar. Very stable over a very wide band. The main parameters of an antenna are the frequency range, the shape of its radiation pattern, and its gain. Variabel-variabel. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa antena itu ada yang dipole gitu ya, yang bersifat menggunakan resonansi. Jadi resonansi itu penting sekali. Apabila tidak terjadi resonansi, maka tidak bisa mentransmisikan. Ya, jadi harus ada resonansinya. Ya, jadi itulah sebabnya kemudian ada yang namanya matching dan segala macamnya. Sebentar ya.
Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi itu adalah tadi kita menjelaskan bagaimana sebuah antena yang sederhana ya berdasarkan pada resonans. Ya, ya, suka error di tempat saya itu ya. Kameranya gitu. Ya, ada aperture dan juga ada yang reson. Jadi aperture itu mempunyai lebar ya, bandwidthnya lebih lebar. Sebetulnya apa sih coba? Coba ada yang bisa jawab nggak? Apa keuntungannya memiliki bandwidth yang lebar coba? Sebuah anten memiliki bandwidth yang lebar, keuntungannya apa? Ya, selain Ramdan sama Nur Haryanto yang lain, ayo coba jawab. Izin menjawab, Pak. Siapa nih? Heru, bukan? Siapa namanya? Sudes, Pak. Ya, saya kumaha? Abdurrahman. Mungkin jarak jauh dari gelombangnya akan lebih jauh. Jarak gelombangnya akan lebih jauh. Oke. Ada lagi yang lain, sob? Selain Abdurrahman. Heru, mana Heru? Heru Purnama. Ada, Pak. Mana Ru? Jawabnya Ru. Apa coba kelebihannya Ru? Antena saya ini bandwidthnya lebar nih. Apa manfaatnya? Izin menjawab, Pak. Abdal, boleh, bagus. Abdal, Abdal semua ada. Ya, jika suatu bandwidth sinyal itu besar, itu maka kemampuan transmisinya sih, Pak. Kemampuan transmisinya ikut menjadi bernilai besar gitu. Jadi kemampuan dia mengirim sinyal dan menerima sinyal itu lebih besar gitu. Jadi bisa lebih banyak sinyal yang diterimanya gitu. Ya, jadi begini ya. Hubungannya ya, bandwidth itu hubungannya dengan penggunaan frekuensi. Gitu. Jadi kalau frekuensi itu misalnya ada 10, lazimnya antena itu matching di salah satu antena di salah satu frekuensi tersebut. 1 antara 10 ya. Tapi kalau bandwidth antena Anda dikatakan ini broadband kok, itu maka dia bisa digunakan transmit dan receive di 1 sampai 10. Gitu ya. Kelebihan-kelebihan antena broadband itu adalah Anda tidak perlu mengganti antena dengan frekuensi yang berbeda. Nah, kenapa sih Pak repot-repot harus ganti antena misalnya? Wah, gitu ya. Jadi kenapa sih antenanya nggak samain aja Pak? Karena memang tidak semua antena bisa matching tadi seperti digambarkan tadi. Tidak semua antena itu bisa matching di semua frekuensi. Mari kita lihat contohnya. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang Anda gunakan misalnya. Itu pernah melihat nggak antena gelombang antena pemancar radio FM? Coba. Berapa dimensinya coba? Kalau Anda hitung tadi misalnya tadi kan ada ketahuan ya, radio FM itu frekuensi berapa bekerjanya, coba contoh. Ayo. Berapa coba? Radio broadcast FM itu di frekuensi berapa sampai berapa? Ya, ini susah ya kalau zamannya udah terlalu maju. Itu Pak 88 MHz sampai 108 MHz. Ya, betul Jahril ya. Jadi Hafizah mau menjawab berapa? Hafizah apa Heru tadi barusan? Heru mau jawab berapa Heru? Sama Bapak tadi 88 sampai 108. Ya, good ya. Jadi zaman Anda tuh zaman udah merdeka sekali ya, udah nggak kenal kayak gituan ya. Tetapi Anda harus tahu ya, pemancar radio FM itu bekerja dari 88 MHz sampai 108 MHz ya. Nanti kalau Anda naik mobil, naik angkot atau apalah, kalau enggak sekarang buka HP aja, dibuka tuh HP Anda. Ya, nyalakan radionya gitu ya. Itu bekerja antara 88 sampai 108 MHz. Sekarang saja misalnya ada 99ers yang bekerja di 100 MHz pemancar radio. Pertanyaan saya adalah, semua ngitung sekarang, berapa panjangnya dimensinya antena yang dia buat untuk frekuensi 100 MHz? Ayo, berapa panjangnya? Ayo,
Siapa yang bisa ngitung? Udah? Siapa yang bisa ngitung? Yuk, dulu. Raise hand yang udah. Boleh raise hand? Berapa panjang fisiknya? Sebetulnya panjang fisik itu sama dengan lambda-nya. Berapa panjang lambda-nya? Ya, berapa? Ya. 100 MHz. Mudah sekali itu, ayo. Siapa yang mau jawab? Izin Pak, Ya. Boleh siapa? Mbak. Ya, jawab, boleh. Tadi kan Pak, frekuensinya itu 100 MHz ya. Berarti kita dapat panjang gelombang itu 3 meter. Nah, berarti lebar antena minimalnya itu 1,5 meter. Ya. Kalau 1,5 meter itu setengah kali 2, jadinya tetap 3 meter nanti ya. Jadi secara fisik besarnya itu adalah besarnya itu adalah 3 meter. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi secara umum gitu ya, itu kurang lebih 3 meter secara umum. Dia boleh menggunakan setengah lambda boleh, atau 2 kali setengah lambda juga boleh. Tadi 1,5 meter kan dikatakan oleh lambda. Nah, mari kita bandingkan kemudian dengan antena handphone Anda. Handphone Anda bekerja pada frekuensi berapa? Ada yang tahu? Coba raise hand. Coba. Vanessa mana? Vanessa Nur. Vanessa ada? Vanessa? Iya, Pak. Ada, Pak. Bisa handphone bekerja pada frekuensi berapa? Vanessa? Frekuensi, Pak, 2300 MHz untuk yang 4G. Tahu saya, Pak. Tapi nggak tahu kalau salah. Ya. GSM itu ada yang 900, ada 1800, 2100, ada 2300. Oke lah. Anda pakai yang 2300 boleh. Nah, pertanyaannya adalah jadi berapa antenanya panjangnya pada frekuensi tersebut coba? .13 meter, Pak. Berapa senti jadinya itu? 130. 130 senti. Ya, 1,3 Oh, meter. 13, Pak. 13. Kan kurang lebihnya begitu ya. Kurang lebihnya. Anda bisa bandingkan dengan tadi punyanya Ramdan tadi. Ramdan berapa tadi panjangnya? 1,5 meter minimalnya, Pak. Nah, 1,5 meter. Ya. Jadi kenapa antena itu tidak bisa pada semua frekuensi itu sama atau broadband gitu ya? Kenapa tidak bisa? Karena contohnya tadi barusan di frekuensi 100 MHz dia butuh 1,5 meter.
Sedangkan kata Jahril barusan dihitung, Pak, untuk yang untuk seluler itu 13 cm, itu pun masih bisa dipendekin lagi, 1/8 lambda. Ya, dia tidak menggunakan 13 cm penuh. Ya, diperkecil lagi ya. Nanti ada yang lebih kecil lagi menggunakan MIMO itu ya, microstrip ya. Nah, itu sebetulnya menunjukkan kenapa antena itu tidak bisa bekerja kepada frekuensi semua band. Gitu. Jadi ketika kita memiliki antena yang broadband, itu adalah kelebihannya. Dia bisa dipergunakan pada beberapa frekuensi yang berbeda. Tetapi broadband itu bukan berarti semua frekuensi bisa. Dia pasti punya karakteristik broadband tertentu. Misalnya ya, broadband dari 400 MHz sampai 800 MHz. Gitu. Dia memiliki karakteristik yang sama. Gitu ya. Tadi misalnya antena 1800 MHz itu biasanya broadband sampai 2300. Artinya apa? Handphone Anda itu meskipun frekuensinya beda-beda, tetapi antenanya sama. Ya, tapi pada tidak nyadar gitu ya, bahwa yang dimiliki itu frekuensinya beda-beda. Ya. Tinggal pakai aja lah pokoknya Pak. Gitu. Nah itu di dalamnya juga ada antena. Oke ya. Kan? Antena adalah konduktor elektrik yang berfungsi untuk mentransmisikan, meradiasikan elektromagnetik ke ruang bebas, menerima, dan sebaliknya tadi pada komunikasi dua arah, antena dapat digunakan untuk transmit dan receive. Ya, tadi udah dibahas ya bahwa contohnya kalau televisi, radio itu adalah yang satu arah gitu ya, satu arah ya. Kalau dari pemancarnya ya sebagai transmitter, tetapi kalau dari sisi penerima ya sebagai receiver gitu ya. Karena jadi kalau Anda melihatnya dari sisi pemancar radio ya itu transmit terjadi di sana. Tapi kalau Anda melihatnya dari sisi penerima radio, mendengarkan musik, melihat TV, nah itu adalah penerima. Pada komunikasi dua arah, antena dapat yang sama dapat digunakan untuk transmisi dan receive. Contohnya kemarin temannya sudah barusan nanya di handy transceiver itu adalah komunikasi dua arah. Ya. Handy transceiver adalah contoh komunikasi dua arah. Nah, sekarang kalau handphone komunikasi dua arah atau searah? Coba, ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Raise hand dulu. Raise hand dulu ya. Oke, ada lagi selain Heru, ayo. Komunikasi handphone itu satu arah atau dua arah? Diki boleh. Diki belum pernah jawab ya, ya oke sok Diki sok. Saya belum dengar dari Diki sok. Dik gimana Dik jawabnya Dik? Dua arah. Bagaimana penjelasannya Diki dua arahnya? Kalau nggak salah full duplex ya Pak, jadi bisa menerima sinyal, bisa mengirim sinyal juga gitu Pak. Ya, bagus. Jadi handphone ini adalah contoh full komunikasi full duplex. Artinya apa? Saya ngomong, kamu ngomong itu bisa saling bertukaran tanpa ada jeda. Jadi itu ada contoh komunikasi full duplex. Tapi kalau ngomong yang gantian itu adalah half duplex. Ya, bagus. Ya, kita lanjut. Pola radiasi. Ya. Jadi ada pola radiasi. Nah, antena sendiri itu memiliki pola radiasi. Pola radiasi dapat digambarkan dengan sebuah grafik yang menggambarkan kecenderungan radiasi antena pada arah atau tempat tertentu. Ya. Jadi kita sudah mulai berpikir gitu ya, tiga dimensi bahwa antena itu pola radiasinya tiga dimensi. Gitu. Jadi sebetulnya manusia ngomong itu juga tiga dimensi. Ya. Jadi tidak cuma datar, tidak atas bawah, tapi ada atas bawah, ada kiri kanan, ada atas bawah. Ya. Pola radiasi juga sama. Antena itu juga tidak hanya pada satu sisi. Jadi kalau Anda perhatikan pola radiasi antena, itu ada yang dilihat secara vertikal, ada yang dilihat secara horizontal. Jadi vertikal itu seperti pada saat mata memandang gitu ya. Anda lihat ya,
bahwa bentuknya seperti pisang kiri kanan. Ketika dia melakukan radiasi dan ketika melakukan horizontal dia kelihatan melingkar, semuanya tercover gitu. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada pola radiasinya ya, ada yang vertikal, ada yang dari atas ya, bisa dilihat dari datar, bisa dilihat dari atas. Nanti pola radiasi antena ini akan berbeda-beda untuk tipe antena yang berbeda. Pola radiasi ini akan berbeda untuk tipe antena yang berbeda. Contohnya ini adalah antena tipe antena omnidirectional. Omnidirectional itu artinya apa? Bahwa dia melingkar seperti gambar tadi. Ya, kekuatannya ke depan, belakang, kiri, kanan adalah sama. Yang disebut dengan omni. Omni itu dia maka ke segala arah sama. Tapi nanti akan berbeda dengan pola radiasi untuk antena pengarah. Dim tertentu, dia mengarah pada tertentu, maka pola radiasinya pada arah tertentu dia akan sangat besar nanti, sesuai dengan arahnya. Tetapi yang tidak sesuai dengan arahnya tadi, pada sisi sebelah kanannya, dia akan sangat kecil sekali pola radiasinya. Sehingga ngumpul di ke depan, kecil atau ke belakang. Jadi pola radiasi antena nanti itu ditentukan oleh bentuk daripada atau model daripada antena. Ini adalah contoh BIM, pola radiasi antena 2, ini adalah pengarah. Nah, ini perhatikan beda dengan yang tadi. Nah, ini kalau dilihat dari horizontalnya, kita lihat ya, bahwa dia mengarah pada titik tertentu, maka yang paling maksimal adalah yang ke depan ini. Sama ya. Horizontal ini ya, sama ya. Ini E-nya juga sama. Pada titik tertentu. Itulah kelebihan daripada sebuah antena pengarah. Ya. Directivity of antenna. Antena langsung ini adalah beam pattern. Ya. Ini adalah antena pengarah. Beda dengan dibandingkan yang tadi, yang ini adalah omni. Ini semuanya ya melingkar ada dari atas ini. Kalau dari samping dilihatnya bulat seperti ini. Tapi ini sebenarnya melingkar nanti kayak donat. Nah, beda dengan ini hanya pada arah tertentu saja dia yang bagus. Kita masuk pada jenis-jenis anten. Jenis-jenis anten. Secara garis besar antena dapat dibagi dua ya, antena omni dan directional ya. Jadi omni adalah radiasi ke segala arah. Sedangkan directional adalah radiasi ke arah tertentu ya. Nah, kemudian dibagi-bagi lagi, omninya ada dipole, ada monopole ya. Ada slot wave ya, ada collinear. Ya. Sedangkan yang direktoral ada sektorial, ada yagi, ada disk, biquat, kanten, ada patch dan segala macamnya. Boleh. Ya. Jadi kalau Anda sudah mulai menemukan disk, nah, parabola, itu termasuk golongannya adalah directional antenna. Disk, parabola. Yagi, contoh yagi itu adalah antena TV, itu adalah acara yang sudah menggunakan directional antenna. Ya. Ada sektoral juga sama, nanti di dalam parabola, sektoral itu biasanya digunakan dalam seluler. Dalam seluler itu, Anda bisa melihat ya, seluler. Ya, tower-tower itu, dia sudah ada antena macam-macam misalnya. Salah satunya adalah antena sektoral. Jadi dia mengarah ke sektor tertentu. Biasanya menggunakan 3 sektoral. Ya. Jadi kalau lingkaran itu adalah 360 derajat, maka dia bagi 3. Masing-masing satu anten memiliki sektoral lebarnya adalah 120 derajat. Demi untuk meningkatkan kapasitas. Oke, sampai di situ dia mau nanya, sok boleh kalau dia mau nanya. Siapa yang mau nanya? Saya sebetulnya malas tapi apa boleh buat ya.
Boleh buat. Saya absensi aja ya. Daftar absensi. Provokasi. Kalau ada yang mau nanya, boleh nanya sambil bertanya. Saya mau absen dulu untuk yang PTE. Salah. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, boleh Pak. Nah, ini terkait MBKM sih Pak. Tadi kan setiap bulannya itu ada laporannya Pak. Nah, untuk format laporannya sendiri kayak gimana ya Pak? Ya, kreativitas aja lah. Intinya begini, intinya melaporkan minggu pertama kegiatannya apa, minggu kedua apa, kan itu aja sih. Mudah kan? Oh ya, sama. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sebentar. Sekarang mah harus ini ya, apa? Jahril ada ya, Jahril ya? Ada. Bagja ada, Bagja. Bagja hadir, Pak. Hadir. Syahrul ada, Syahrul. Syahrul ada? Nggak ada. Muhammad Aihan Anwar ada? Hadir, Pak. Abdurrahman Sudis ada ya? Hadir, Pak. Ya, Hendri Nuragung. Hadir, Pak. Nah, Muhammad Anwar Fadil. Anwar hadir, Pak. Hadir ada ya. Untuk Syarul tadi katanya Pak keluar. Siapa? Karena sinyalnya Pak. Syarul. Syarul belum dipanggil. Syarul Pak. Belum dipanggil. Lisa, Sri Julia ini. Hadir Pak. Ya. Asya, Faizal. Hadir, Pak. Ya, mana Aisyah? Aisyah? Oh, ada ya. Junior? Ya, Ada, Pak. Junior. Andi Surya ada ya? Ada. Muhammad Agil ada. Kamil ada. Heru ada. Abdul Resti ada? Abdul